Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian yang berbahagia, keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Fitrah Haniyah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita semua keberkahan. Memuji, menyanjung adalah ekspresi ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala pujian dan segala sanjungan hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta, memberi rezeki dan menguasai jagat raya dan semesta alam ini. Hal ini sesuai dengan arahan dalam firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Namun manusia terkadang juga suka dan ingin sekali mendapatkan pujian dan tidak suka dicaci dan suka disanjung, tak suka dimaki. Disinilah kemudian pertarungan antara hakikat tauhid pada setiap orang akan teruji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan Kultum Tarawih, di kesempatan saat ini kita akan berbicara tentang keutamaan daripada ilmu. Kita mengetahui bahwasanya Islam memberikan penghargaan dan apresiasi yang sangat luar biasa terkait dengan aktivitas yang terhubung dengan ilmu. Islam menghargai dan mengapresiasi, bahkan menjadikan syarat akal atau berakal dalam berbagai elemen ibadahnya. Maka ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang yang dianggap atau difahami belum berakal atau belum sempurna akalnya, ibadah yang mereka lakukan tidak diterima atau tidak terpenuhi syaratnya. Baik karena memang belum mencapai usia akil balik, ataupun karena kehilangan fungsi daripada akal. Disinilah kemudian kita mengetahui bahwasanya segala aktivitas yang akan terkait dengan ilmu akan terhubung pula dengan kemampuan akal di dalam melakukan kewajiban-kewajibannya. Saudaraku yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu beberapa derajat. Ini sekaligus menjadi pijakan kita bersama bahwasanya posisi orang yang berilmu di sisi Allah pasti memiliki keutamaan, apalagi jika ilmu itu bersanding dengan keimanan. Kolaborasi yang apik antara iman dan ilmu akan melahirkan amal saleh yang bisa berkepanjangan pahalanya. Selain ayat-ayat yang memotivasi kita terkait dengan ilmu dan yang terkait dengan itu semua, hal mendasar yang perlu kita lakukan adalah utamanya bagi siswa-siswi atau bagi para penuntut ilmu yang mula-mula harus dipastikan adalah kegiatan dalam menuntut ilmu harus benar-benar diniatkan sebagai menuntut ilmu. Yang kedua, karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Turmudi, wa qala hadisun hasanun sahih, beliau menyampaikan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka
menuntut ilmu, maka dia mendapatkan pahala atau terhitung seperti orang yang keluar di jalan Allah untuk berjuang demi kebaikan Islam. Maka kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai siswa, ketika hendak melangkahkan kaki keluar dari rumah kita, hal yang pertama harus kita lakukan adalah setelah membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, kemudian kita niatkan langkah kita, keluarnya kita dari rumah menuju ke sekolah, jika dilaksanakan secara offline adalah dalam rangka menuntut ilmu. Karena dalam perjalanan dari rumah menuju ke sekolah ada banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi. Ataupun ketika hal ini diselenggarakan secara daring, secara online, setiap kita mengaktifkan kamera kita, mari kita niatkan aktivitas pembelajaran itu sebagai tolabul ilmi. Jamaah yang berbahagia, keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Fitrah Haniyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kita mengetahui di Indonesia sangat banyak sekali orang berilmu, orang yang pandai. Namun ilmu sebagaimana yang kita fahami belum terlihat mensejahterakan, membuat negara kita berkeadilan. Disinilah PR terbesar kita sebagai penyelenggara pendidikan dan sebagai orang tua yang bekerja sama dalam menyelenggarakan pendidikan untuk putra-putri kita, untuk memastikan bahwasanya ilmu tidak hanya berada pada ranah kognitif, tapi sampai menyentuh aspek aplikatif. Karena ilmu yang dimaksudkan di dalam Islam bukan yang bersemayam di dalam otak, bukan yang bersemayam dalam pikiran kita, tapi yang berubah menjadi amal nyata. Saudaraku yang berbahagia, Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga menyampaikan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan para pencarinya. Dalam hadis lainnya misalnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk meniti jalan menuju surga. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kesuksesan dunia, maka dibutuhkan ilmu. Wa man arada al akhirata, barang siapa yang ingin mendapatkan keselamatan akhirat, fa alaihi bil ilm, dan dilakukan dengan ilmu, diraih dengan ilmu. Kemudian wa man aradahuma, siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan keselamatan akhirat, fa alaihi bil ilm, maka hendaknya menggunakan ilmu. Jalan menuju surga akan menjadi terang tentunya kita menggunakan ilmu. Dibutuhkan petunjuk agar apa yang kita lakukan, yang kendati pun misalnya terlihat seperti amalan-amalan yang bernuansa duniawi, namun dalam Islam hal itu bisa berefek, berdampak untuk ukhrawi kita. Karena sebagai seorang muslim, kita tidak bisa memisahkan aktivitas dunia kita atau keduniawian kita dengan aktivitas keukhrawian kita. Keduanya bahu-membahu, tolong-menolong di dalam menyukseskan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya ketika disampaikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, ilmu di sini tidaklah mesti selalu ilmu yang misalnya dalam perspektif, oh itu kan ilmu agama. Oh tidak, semua ilmu yang ada di dunia ini semuanya memiliki potensi yang sama besarnya untuk membawa kita ke dalam surga. Ilmu-ilmu yang terkait dengan saintis misalnya, tidak terkait dengan syariat, juga akan memberi peluang kepada kita untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Misalnya sekarang dalam situasi pandemi, orang membutuhkan satu suplemen atau satu
nutrisi yang bisa benar-benar membuat tubuhnya memiliki ketahanan imunitas yang tinggi. Maka apabila para penuntut ilmu di bidang biologi misalnya, kimia, fisika, dan kolaborasi berbagai ilmu itu mampu melahirkan satu produk yang membuat orang Islam tidak kemudian terjangkit, terserang oleh virus yang bisa mematikannya, dan diniatkan sebagai amal jariah, di Indonesia saja ada jumlah manusia itu 270 juta lebih orang yang mungkin menggunakannya. Lihat berapa banyak yang kemudian bisa menjadi pahala. Disinilah orang beriman dan berilmu mengkolaborasikan ilmu dan imannya. Namun di situasi seperti ini banyak orang yang kemudian tergoda untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari ilmu yang dia miliki untuk meraih rupiah atau keuntungan duniawi. Jamaah yang berbahagia, keluarga besar Fitrahaniyah rahimakumullah. Selain itu, ilmu adalah sesuatu yang bisa melahirkan pahala yang mengalir terus-menerus. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah aliran pahalanya kecuali 3 amalan, dan salah satu dari amalan itu adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang memberi manfaat atau dimanfaatkan atau diamalkan. Namun agar ilmu itu benar-benar menjadi amal nyata, agar ilmu itu bisa melahirkan perbuatan bukan hanya sebagai teori, maka ada hal yang perlu atau sangat kita perhatikan, di mana ilmu atau keberhasilan seseorang mencapai ilmu yang bermanfaat akan terkorelasi dengan erat dengan aktivitas ibadahnya. Kita mendapati banyak guidance, banyak arahan dari ayat Al-Quran dan apa yang disampaikan para ulama terkait hal itu. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 282 bagian akhir dari ayat itu menyampaikan kepada kita, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan pengajaran kepada kalian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu yang dicari dengan nilai-nilai ketakwaan sangat mungkin menjadi amal nyata. Bahkan para penuntut ilmu benar-benar harus menghiasi dirinya, menjaga dirinya dari perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang tidak searah ataupun tidak sesuai dengan ilmu di dalam pandangan Islam. Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan curhat kepada gurunya, "Syakautu ilal waqi'i su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi." Aku mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Lalu guruku menasihatiku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani, dan mengajarkan kepadaku, bi anna ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu cahaya dari Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Selain kita harus giat di dalam melaksanakan kegiatan thalabul ilmi, kita juga harus melakukan kesungguhan al-mujahadah untuk mengendalikan keinginan-keinginan melakukan hal-hal yang buruk dari diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita sebagai orang tua memberikan contoh agar apa yang kita lakukan sesuai dengan harapan yang kita titipkan pada anak-anak kita. Sehingga ilmu yang kemudian dituntut, ilmu yang dicari benar-benar akan mengarahkan para pencarinya untuk menjadi semakin taat kepada Allah dan bukan sebaliknya.
Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak amalnya. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak manfaat yang diambil oleh orang-orang di sekitarnya. Semakin sejahtera negara, semakin baik memanfaatkan amanah-amanahnya. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk di dalam atau yang dilakukan oleh orang-orang yang dengan ilmu dia mencapai posisi ataupun kedudukan tertentu. Hadirin jamaah yang berbahagia, keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Fitrah Haniyah rahimakumullah. Mari kita sama-sama saling mendukung bahwasanya seluruh sekolah Islam terpadu termasuk di dalamnya Sekolah Fitrah Haniyah, Sekolah Islam Terpadu Fitrah Haniyah memiliki komitmen untuk menjadikan pendidikan memadukan antara nilai-nilai duniawi dan nilai-nilai keislaman, agar apapun ilmu yang dituntut, apapun ilmu yang dicari, apapun ilmu yang diajarkan, senantiasa menyentuh untuk melahirkan rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada Rasulnya, cinta kepada agama ini. Mari kita kuatkan format kerjasama kita dalam menghadirkan pendidikan yang terbaik untuk putra-putri kita. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Allah berkenan menguatkan imunitas tubuh kita, mengangkat pandemi ini atau menggerakkan hati pemerintah jika memang pandemi ini benar-benar ada untuk segera menyelesaikan, ataupun jika dia adalah terkait dengan berbagai urusan yang terkait dengan politik dan ekonomi, Allah Subhanahu wa taala segera berikan yang terbaik untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.